Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu ya. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang laju reaksi. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih sebenarnya kompetensi dasar pada materi laju reaksi ini. Oke, yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian kalian dapat menyajikan hasil penelusuran informasi cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Selain itu, kalian dapat menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kalian dapat merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Lanjut. Nah, di sini kalian bisa lihat manakah reaksi yang berlangsung dengan cepat. Ya, dalam reaksi kimia, reaksi ada yang berlangsung dengan cepat, ada yang berlangsung dengan lambat, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang laju reaksi, kita bahas terlebih dahulu tentang konsentrasi. Ya. Oke, ada beberapa konsentrasi yang bisa kita cari ya. Yang pertama adalah molaritas ya, atau disimbolkan dengan M besar, yaitu banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kita bisa menggunakan rumus M sama dengan mol per volume atau sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Ya, di sini ketika kita menggunakan mol maka volumenya dalam satuan liter. Kemudian ketika menggunakan rumus gram per mr kali 1000 per volume, volumenya menggunakan satuan mililiter. Oke, atau bisa juga molaritas sama dengan rho atau massa jenis dikali 10 dikali persen massa per mr. Oke, rumus yang kedua adalah pengenceran. Rumusnya adalah V1M1 sama dengan V2M2. Di mana volume 1, V1-nya adalah volume awal yang masih pekat, kemudian M1 adalah molaritas awal yang masih pekat, yang belum kita encerkan, kemudian volume kedua adalah volume akhir dari pengenceran ketika kita sudah tambahkan air. Kemudian M2 adalah molaritas akhir ketika sudah diencerkan. Oke, kita lihat soalnya. Yang pertama, berapakah molaritas larutan HCl jika dalam 500 ml larutan terdapat 0,05 mol HCl? Yang ditanya adalah M besarnya. Oke, jawabannya adalah molaritas sama dengan mol per volume. Nah, di sini molnya sudah diketahui 0,05 mol dibagi, karena di sini volumenya mililiter, kita harus rubah dulu menjadi satuan liter. Maka 0,05 mol per 0,5 liter sama dengan 0,1 molar. Oke, kita lihat soal yang kedua. Berapakah massa NaCl ketika diketahui massa atom relatifnya Na23, Cl35,5 yang harus digunakan untuk membuat 100 ml larutan NaCl dengan konsentrasi 0,1 molar. Oke, kita lihat jawabannya. mRNaCl kita tambahkan dulu, AR-nya Na23 ditambah AR-nya Cl35,5, maka massa molekul relatif dari NaCl 58,5. Maka kita masukkan ke rumus molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Volumenya satuannya mililiter. Kalau ditanya gram, maka akan kita dapatkan gram sama dengan molaritas dikali mr dikali volume dibagi 1000. Atau kita masukkan angka-angkanya 0,1 dikali 58,5 dikali volumenya tadi adalah 100 ml per 1000. Kita dapatkan 0,58 gram. Maka nanti jika kita melakukan praktikum, kita harus mengambil NaCl sebanyak 0,585 gram, kemudian kita larutkan dalam Aquades sebanyak 100 ml. Sehingga kita mendapatkan NaCl dengan
konsentrasinya 0,1 molar. Oke, lanjut. Nah, di sini ada soal pengenceran. Berapa mililiter air yang harus ditambahkan pada 250 ml larutan HCl 0,3 molar agar diperoleh larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar? Jawabannya adalah M1V1 sama dengan M2V2. Ingat, M1V1 adalah sebelum diencerkan, berarti masih awal. Molaritas awal 0,3, volume awal 250. Kemudian setelah diencerkan, konsentrasinya diinginkan adalah 0,1. Maka volume 2-nya sama dengan 750 ml. Volume kedua ini adalah volume sudah antara volume awal dan ditambah aquades. Ketika ditanya berapakah volume air, maka kita harus mengurangkan volume 2 dikurangi volume pertama sebanyak 500 ml. Maka air yang harus ditambahkan ketika kita melakukan praktikum adalah kita menambahkan 500 ml aquades ke dalam larutan HCl 0,3 molar. Ya, sehingga didapatkanlah konsentrasinya sebanyak atau sebesar 0,1 molar. Oke, jadi kita larutkan HCl 0,3 molar ke dalam air 500 ml. Oke. Nah, bagaimana dengan pencampuran dua larutan atau lebih tapi yang sejenis? Konsentrasinya berbeda. Oke, maka kita akan masuk ke dalam rumus molaritas campuran sama dengan VA kali MA tambah VB kali MB dan seterusnya dibagi volume totalnya. Ya, Ibu ambil contoh soal sebanyak 200 ml larutan NaOH 0,25 molar. Oke, ini berarti yang sebagai A, VA-nya 200 ml, MA-nya 0,25 molar, dicampurkan sebanyak 400 ml larutan NaOH 0,1 molar. Berarti VB-nya adalah 400 ml dan MB-nya adalah 0,1 molar. Hitunglah berapakah kemolaran larutan yang akan terbentuk. Oke, nah kita tinggal masukkan saja rumusnya ke dalam rumus ini yang di atas ya, sehingga kita dapatkan molaritas campuran. Oke, sekian dari Ibu, semoga penjelasan Ibu dapat dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.